Kisah cinta terlarangku dengan siswaku. Cerita ini berawal dari suatu kewajibanku untuk menjalankan tugas sebagai guru magang di sebuah SMA di kota selama 2 bulan. Kota ini adalah kota yang sangat asing bagiku. Aku berpikir tidak akan betah tinggal di sini. Hari pertama tiba di SMA tersebut, hatiku tidak tenang. Itu adalah perasaan yang wajar bagi kami para guru-guru magang. Hari pertama aku lalui tanpa mengajar. Aku hanya memberi kelas yang kosong dengan cerita menarik kepada siswa-siswa. Disitulah untuk pertama sekali aku bertemu dengannya, seseorang yang hingga kini masih menusuk pikiranku. Sebelum aku mulai mengisi pelajaran di kelas tersebut, aku harus bertemu dengan ketua kelas 31 untuk meminta izin. Namanya Rama, tingginya sekitar 170 cm, kulus, kulitnya hitam manis, wajahnya lonjong, rambutnya sedikit lebih gondrong dibandingkan teman-temannya. Wangi parfumnya sangat khas sekali, melekat di seragamnya. Hari pertama aku mengajar kelas 31 terasa sangat menyenangkan. Aku merasa ramah terus menggodaku ketika berada di kelas. Dia selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika aku sedang bercerita. Salah satu godaan Rama yang paling ku ingat saat itu, "Bu, tahu nggak kalau pelangi bentuknya sudah tidak bundar lagi, tapi setengah lingkaran karena setengahnya lagi ada di mata ibu." Godaan menggelikan yang tidak akan pernah kulupakan. Memang aku tidak pernah merasa jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Rama. Namun dialah satu-satunya murid yang paling perhatian ketika aku mengajar di kelas 31. Dan hal tersebut merupakan apresiasi yang sangat membahagiakan untukku sebagai guru magang. Dia selalu mengarahkan teman-temannya agar mereka lebih menghargaiku sebagai guru. Walau aku sadar diri Rama 6 tahun lebih muda dariku, namun hal itu tidak menghentikan hatiku untuk mulai mencintainya. 2 minggu pertama mengajar, aku merasa Rama semakin mendekatiku. Entah itu perasaanku saja, tapi aku bisa merasakan kasih sayangnya untukku. Beberapa kali dia berkata, "Aku sayang ibu loh." Kata-kata itu selalu menjadi bahan tertawaan sekelas, dan Rama tidak pernah malu untuk berkata hal tersebut secara berulang kali di depan semua murid. Yang membuat hubungan kami semakin akrab adalah setiap hari kami saling mengirim SMS. Tidak jarang pula Rama menelponku di malam hari untuk menanyakan tugas sekolah. Aku menikmati semua keadaan tersebut dan membuat hatiku terus memaksa untuk jatuh cinta kepada muridku sendiri. Pada suatu siang, sekitar minggu ketiga, aku merasa sangat bosan berada di sekolah. Alasannya karena hari itu tidak ada jadwal mengajar, dan alasan kedua karena aku tidak menemukan Rama di kelasnya. Dia tidak masuk ke sekolah. Aku sangat ingin menanyakan kemana perginya, tapi kuurungkan niatku untuk mengirim SMS. Tapi beberapa saat kemudian, tanpa kusangka, dia mengirim SMS duluan yang isinya, "Mbak, aku tidak masuk sekolah hari ini karena ada sosialisasi keluar sekolah sebagai perwakilan kelas 31. Tapi aku ingin bertemu Mbak di luar sekolah siang ini, di kantin dekat sekolah sekarang." Hatiku sangat girang menerima SMS dari Rama. Tanpa pikir panjang, aku bergegas menuju tempat yang dimaksud oleh Rama. Ternyata dia sudah menungguku di sana dengan memegang segelas jus. Aku memulai percakapan dengannya canggung, tapi suasana pembicaraan kami mulai cair ketika dia menawarkanku minuman. Rama bercerita tentang semua kehidupannya yang tergolong sangat unik dan kurang mampu. Yang membuatku terkejut, dia juga menceritakan secara detail tentang kisah percintaannya. Aku dengan semangat mendengarkannya serta memberikan beberapa nasihatku sebagai guru.
Berkali-kali matanya menatapku tajam. Segera aku memalingkan wajah tiap dia melakukan itu. Aku takut jatuh terlalu dalam cinta yang kurasakan saat itu. Aku pun bercerita tentang diriku. Ada tembok yang memisahkanku dengannya. Sebagai murid dan guru, maupun perbedaan umur, serasa hilang saat itu. Aku merasa seperti berbincang dengan sahabatku sendiri. Karena walaupun Rama masih duduk di bangku SMA, tapi cara berpikirnya seakan sudah dewasa. Banyak hal yang membuatku dengannya merasa sangat nyambung. Mulai dari kisah hidup kami yang sama, kondisi keluarga, dan kisah percintaanku pun nyaris sama dengannya. Tanpa terasa hampir 3 jam kami berbincang tiada henti. Tiba saatnya aku harus pulang ke kosan. Namun di akhir pertemuan hari itu, Rama mengatakan jika dia ingin ke kosanku besok malam untuk les private denganku. Aku semakin galau saat itu. Jantung ini berdetak semakin kencang dan serasa ada kupu-kupu melayang dalam perutku. Aku sadar bahwa itu adalah cinta. Cinta yang tidak seharusnya aku rasakan. Namun tetap ku nikmati walau aku tahu akan berakhir tidak indah nantinya. Waktu itu adalah malam minggu dan Rama benar-benar datang ke kosanku. Dia membawa motor bututnya dan memarkir tepat di depan pagar kos. Dia membawakanku hadiah permen, sebuah hadiah pertama yang dia berikan untukku. Setelah itu aku mulai mengajarnya dengan jantung yang terus berdegup tak beraturan yang harus kuabaikan. Aku berusaha profesional dengan tugas khusus sebagai guru. Namun wangi parfum yang begitu khas membuatku semakin tidak tahan untuk tidak jatuh ke pelukannya dan menikmati wanginya lebih dalam. Tepat di saat suasana dia sedang mengerjakan latihan soal, Rama berucap padaku, "Mbak, cantik sekali malam ini." Aku hanya tersenyum dan tidak membalas ucapannya. Aku tidak ingin semakin jatuh lagi padanya, karena sentuhannya di bibirku membuat jantungku semakin tak teratur. Malam semakin larut. Kalau saja aku bisa menghentikan waktu, aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu berdua dengannya. Belum lama dia pulang, aku sudah sangat kangen. Perasaan yang sangat wajar ketika orang jatuh cinta. 5 menit setelah dia pulang, SMS masuk ke HP-ku dari Rama. "Mbak, aku jatuh cinta padamu," tulisnya. Jantungku serasa mau copot dan sangat khawatir dengan apa yang terjadi antara aku dan Rama. Dengan kata-kata candaan aku membalas, "Jatuh di mana, Dek? Aku susul ya." Dia pun menjawab, "Aku jatuh dalam pelukan ibu guru." Aku terkejut bersamaan dengan rasa sangat bahagia. Panik, tidak terpikir apa yang harus aku katakan padanya. Belum sempat ku balas SMS-nya, dia pun nelpon. Dia pun mengungkapkan perasaannya. Dan tanpa pikir panjang, aku menerima permintaannya jadi pacarku. Rama menyatakan kalau dia sudah jatuh cinta padaku sejak minggu pertama berada di sekolah. Entah apapun alasannya, menembak aku tidak peduli. Yang jelas aku sangat bahagia saat itu. Mulai malam itu aku resmi berpacaran dengan Rama, siswa kelas 3 SMA, muridku sendiri. Hari-hariku jalani dengan penuh kebahagiaan. Setiap hari aku selalu berada di kelas 31. Walaupun tidak ada jam mengajar, aku selalu menyempatkan waktu ketika jam istirahat untuk bertemu Rama di kelas atau sekedar makan di kantin bersama. Tidak ada sesuatu pun yang curiga terhadap hubungan kami karena masih terlihat wajar. Rama semakin menunjukkan rasa sayang dan cintanya padaku. Jatuh cinta padanya tanpa memandang umurnya. Hampir setiap malam aku keluar makan malam dengan Rama, dan dia selalu memberikanku bunga mawar dan sebotol susu setiap bertemu. Dia tahu betul kesukaanku. Tidak dapat kulukiskan betapa bahagianya aku. Saat di kelas tidak jarang aku dan Rama saling bertatapan.
Beberapa temannya menyadarinya, kemudian meledak kami berdua. Malam minggu pertama bersama Rama terasa sangat menyenangkan. Dia mengajak aku berkeliling kota dan nonton bioskop. Malam itu aku merasa semakin mencintainya. Tanpa kami sadari, kami selalu duduk rapat dan saling berpelukan. Dia menyuapiku saat makan dan memegang tanganku setiap saat, dan sekali-sekali memelukku di depan umum. Aku tidak dapat mengungkapkan betapa aku mencintai Rama. Setiap jam dia selalu mengucapkan cinta padaku dan takut kehilanganku. Begitupun denganku. Sebulan lebih aku menikmati percintaan dengan muridku. Semua kenangan indah telah kulalui dengannya. Dia selalu memberikan senyuman manisnya untukku setiap hari. Sekarang hari Rabu, 2 hari lagi aku harus meninggalkan kota dan sekolah tempatku magang dan berhenti menjadi guru magang mereka. Aku harus kembali ke kampus tempatku kuliah. Sengaja aku membuat sebuah video singkat berisi semua kenangan bersama murid 31. Semua murid menangis dan tidak merelakan aku pergi, termasuk Rama. Dia terlihat sangat terpukul. Aku tidak kuasa menahan air mataku melihat dia begitu sedih. Di jam pulang sekolah, Rama memelukku di sekolah di hadapan semua murid kelas 31. Dia mengecup keningku tanpa ragu dan berkata, "Aku cinta sama Bu Guru. Please, jangan pergi." Semua murid mendengar perkataan Rama barusan. Entah apa yang mereka pikirkan. Aku berpura-pura sangat marah sekali. Saat itu, aku berusaha menutupi perasaanku. Di depan semua murid-murid dan teman-teman Rama, aku berlari meninggalkan kelas karena malu atas perkataan Rama barusan. Hari Jumat, hari terakhir ku berada di kota tersebut. Rama datang ke kosan membawa sebuah kotak besar berisi boneka kodok, susu, dengan bekas tetesan air mata di kertasnya. Hari itu adalah hari terakhirku berjumpa dengannya. Rama begitu sangat kalut. Tidak ada lagi senyum manis yang biasanya. Matanya memerah dan enggan menatapku. Hatiku juga semakin tak menentu. Dan tanpa ragu, aku pun memeluk Rama dengan erat. Pada hari terakhir ini, aku sebagai guru magang menyatukan cintaku dengan Rama muridku. Aku janji akan selalu setia. Tunggu aku beberapa tahun lagi ya, ucapnya. Aku hanya bisa menangis dalam pelukannya dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sejak saat itu, aku tidak mendengar kabar dari Rama lagi. Dia mengganti nomor HP-nya dan menghilang dari hidupku. Aku hanya bisa pasrah saja dengan keadaan ini, meskipun merasa kehilangan belum juga pergi dari hatiku. Cinta memang buta dan tidak seharusnya terjadi antara aku dan Rama muridku. Namun aku harus tetap berjalan melewati hari-hariku hingga tiba saatnya kuliahku selesai. Tidak ada lagi cinta yang kutemukan yang sama seperti saat-saat bersama Rama. Sulit bagiku untuk membukakan hati untuk pria lain. Hingga 5 tahun kemudian, seseorang mengetuk pintu kontrakanku. Jantungku serasa mau copot. Aku membuka pintu. Di sana berdiri seorang pria yang berkumis tipis dengan senyum yang tak pernah bisa kulupakan. Ia, Rama, telah berada di depanku saat ini. Ia kini sudah dewasa dan tampak lebih tua dengan kumis tipisnya. Tanpa peduli, aku langsung berhambur ke pelukannya dan menumpahkan kerinduanku selama ini. Kini cinta kami tiada beban lagi, karena Rama telah menjadi seorang pria dewasa. Walaupun usia kami jauh berbeda, sekali lagi cinta memang buta. Cinta tidak memandang umur ataupun status. Semoga cinta kami dapat langgeng sampai ke pelaminan.